Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, berita Nabi SAW terkait kesejahteraan dan stabilitas negeri Islam. Dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, ia berkata, ketika aku bersama Rasulullah SAW, seorang laki-laki mendatangi beliau untuk mengadukan kemiskinannya. Kemudian datanglah laki-laki lain yang mengeluhkan banyaknya perampok yang menghadang perjalanan mereka. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada Adi ibn Hatim, "Hai Adi, tahukah kamu kota Hirah?" Aku menjawab, "Saya belum pernah mengunjunginya, wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Jika engkau berumur panjang, niscaya engkau akan menyaksikan seorang perempuan melakukan perjalanan seorang diri dengan menaiki sekedup unta menuju Baitullah hingga dia dapat tawaf dengan aman dan tanpa rasa takut sedikit pun, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi takutnya cuman kepada Allah taala di sepanjang perjalanan, padahal perempuan ini seorang diri. Mendengar hal itu aku bergumam dalam hati, bagaimana dengan para perompak yang selama ini sering mengganggu orang-orang di mana mereka? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Jika engkau berumur panjang, niscaya harta benda Kisra akan dapat ditaklukkan." "Apakah yang Anda maksud adalah Kisra bin Hurmuz?" tanyaku. "Iya, Kisra bin Hurmuz," jawab Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Jika engkau masih diberi umur panjang, niscaya kau akan saksikan orang-orang yang mengeluarkan segenggam emas atau perak hingga tangannya penuh dengan kedua barang tersebut untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi tidak ada satupun di antara orang-orang yang mau menerimanya." Adi berkata, "Sungguh aku telah menyaksikan seorang wanita melakukan perjalanan sendirian dari kota Hirah hingga sampailah di Baitullah dan melakukan tawaf di sekelilingnya tanpa takut sedikit pun, melainkan hanya takut kepada Allah Ta'ala. Dan aku termasuk dalam pasukan yang menaklukkan Kisra bin Hurmuz. Andai kalian semua diberi umur panjang, niscaya kalian akan menyaksikan tangan yang penuh dengan emas sebagaimana yang diberitakan oleh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Jadi Adi bin Hatim ini mendapatkan bocoran tentang masa depan yang ternyata setelah Rasul wafat pun Adi bin Hatim sempat menyaksikan apa yang Nabi sampaikan itu. Tapi waktu dia mendengarkannya, saat Nabi menceritakannya, dia tidak bisa membayangkan bahwa itu akan terjadi. Begitu. Nah, jadi di sini menariknya ilmu tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu di situ. Bahwa apa-apa yang Nabi sampaikan hendaknya diimani sepenuhnya. Begitulah yang akan terjadi. Tapi bahwasanya dia belum terjadi, yaitu takdir Allah. Begitu. Ya, jadi contohnya tadi, Adi bin Hatim itu ketika mendengar Nabi menggambarkan akan ada seorang wanita dari Hirah mengadakan perjalanan seorang diri naik unta dalam sekedupnya, itu nggak punya rasa takut sampai ke Baitullah, sampai ke Masjidil Haram, tawaf. Dia cuma takut sama Allah Ta'ala. Sewaktu mendengarnya, di antara yang menimbulkan keraguan pada diri Adi bin Hatim adalah, lalu bagaimana wanita ini menghadapi para perompak? Begitu, ya kan? Karena pada masa Nabi menyampaikannya, itu masih ramai. Para perompak, para begal, itu masih ramai. Nah, jadi dia tidak bisa membayangkan. Tapi ternyata qadarullah, hanya beberapa tahun berikutnya, Nabi sudah wafat, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang Nabi sampaikan itu. Maka itu membuat dia menjadi sangat beriman kepada
ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kasus yang kedua. Dia sampai bertanya, karena Rasul bilang, jika engkau berumur panjang, niscaya harta benda Kisra akan dapat ditaklukkan. Dia nanya, apakah yang Anda maksud adalah Kisra bin Hurmuz? Kisra yang lagi menguasai Persia itu. Ya. Jadi ibaratnya, kalau sekarang, ini umpama saja gitu, ya kan? Ya, kalau kamu berumur panjang, kamu bakal lihat tuh hartanya Putin, ya kan, Rusia itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin, nah gitu, ya kan? Lu nggak kebayang gitu, oh Putin kan hebat, dia super power, dia canggih dia, gitu. Tapi ternyata menjadi kenyataan, benar, dia bahkan jadi salah satu pasukan yang membebaskan wilayah Persia, ya, dan dia menyaksikan sendiri bagaimana harta kekayaan dari kekaisaran atau Kisra Persia itu diangkut ke Madinah, ya. Masya Allah Ta'ala. Akhirnya dia sampai mengatakan, seandainya kalian semua berumur panjang, kalian juga bakal menyaksikan nanti orang tangannya penuh dengan dinar, dengan dirham, dengan emas, dengan perak, membagi-bagikannya. Nah, itu belum terjadi. Ya, tapi dia kemudian menjadi sangat yakin ini akan terjadi, ya. Nah, sama dengan kita, Pak. Mana-mana hadis-hadis Nabi tentang alamatus sa'ah yang berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi sekarang, hendaknya kita yakini kebenarannya, Pak. Contoh, misalnya hadis yang paling sering saya angkat tentang periodisasi. Kita sekarang berada di periode paling kelam dalam sejarah umat Islam. Namanya periode mulkan jabriyatan. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ini kita rasakan. Memang penguasa makin hari, makin tahun, makin menunjukkan sifat jabriyahnya, memaksakan kehendak mereka. Tapi Nabi bilang, "Tsumma takunu ma sya'allahu an takuna, tsumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha." Periode ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak, periode ini akan diangkat, dicabut sama Allah Ta'ala. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang kekhalifahan yang mengikuti manhaj metode kenabian. Ya. Ini harus kita yakini, Pak. Sekalipun sekarang nggak kebayang, karena di mana-mana orang bicara khilafah, ya, dituduh inkonstitusional, dituduh melemparkan gagasan-gagasan ilegal, gagasan-gagasan yang sifatnya makar, kan begitu. Sehingga nggak bisa kebayang sekarang. Gitu. Nah, tapi apa yang memang tidak bisa kita bayangkan sekarang, selagi Nabi sudah menyampaikan akan terjadi di masa yang akan datang, kita harus yakin dengan ucapan Nabi itu. Sebagaimana Adi bin Hatim akhirnya membuktikan sendiri, ya, bahwa apa yang tadinya dia dengar langsung dari Nabi, yang dia ragukan pada masa dia mendengarnya, bagaimana wanita sendirian, ya, naik unta pergi ke Baitullah, lalu bagaimana dengan perompak-perompak di tengah jalan, apa nggak bahaya itu, ya kan? Nah, ternyata kan suasana berubah, situasi berubah. Begitu saudaraku, ya. Kosakata asing, at-ta'inah, wanita yang melakukan perjalanan dengan menaiki sekeduk unta. Al-Hirah, ibu kota negeri Al-Munazirah, satu wilayah Arab yang takluk dalam kekuasaan kekaisaran Persia. Du'aru Tayyi. Ad-du'ar bentuk jamak dari ad-dir, yang artinya perompak atau perampok yang kejam. Sedangkan Tayyi adalah kota asal tempat Adi bin Hatim dilahirkan. Kota ini terletak di perlintasan antara Irak dan Hijaz. Hampir semua penghuni kota tersebut berprofesi sebagai perampok atau pembajak, sehingga kafilah serta pengembara dibuat ciut nyalinya untuk melintas di daerah tersebut. Nah, ini semakin menguatkan, ya, pemahaman kita. Rupanya Adi bin Hatim berasal dari wilayah yang banyak perampoknya itu.
Makanya dia tidak bisa membayangkan, nggak ada sama sekali dalam pikiran dia ini bisa terjadi. Tapi tahu-tahu hanya dalam beberapa tahun berikutnya Nabi sudah wafat, dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa para perompak ini sudah nggak ada lagi, sudah berhasil diberangus, ya kan. Kemudian Jazirah Arab menjadi begitu aman, stabil, tenang, ya kan. Sehingga seorang wanita bisa seorang diri melakukan safar sampai ke Baitullah dari Hira. Ya. Penjelasan hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa kondisi yang ada di masa Rasulullah SAW akan berubah. Diawali dengan datangnya keluhan dua orang tentang masalah kemiskinan dan gangguan keamanan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kondisi akan berubah. Petunjuk yang diberikan redaksi hadis, jika engkau berumur panjang, menyiratkan bahwa perubahan kondisi akan segera terjadi. Di samping itu dalam pandangan Adi bin Hatim radhiyallahu an, berita gembira yang diucapkan Nabi SAW merupakan keajaiban yang sedikit pun tidak pernah dibayangkan realitasnya pada saat Nabi mengucapkannya. Kabar tersebut mengisyaratkan bahwa kemakmuran dan stabilitas akan terjadi di daratan Irak hingga Hijaz. Kabar yang seperti ini sama sekali tidak pernah terfikirkan dalam benak Adi bin Hatim. Karena dia menyaksikan sendiri kondisi yang dialaminya, yaitu dengan banyaknya penjahat yang tersebar di setiap jalan antara Irak dan Hijaz, sehingga membuat banyak kafilah dagang takut melintasinya. Jadi terpaksa kafilah dagang kalau mau melewati wilayah itu harus ditur gitu ya, jauh gitu, muter gitu. Nggak bisa melewati wilayah yang sebenarnya jalan pintas itu karena banyaknya perampok-perompak ya. Bagaimana mungkin seorang perempuan Hirah yang berada di sekedup untanya dapat melintas sendirian dengan aman dalam perjalanannya di wilayah tersebut? Kemanakah gerombolan perompak Tayyi yang selama ini sering merampok para pelintas? Namun keraguannya menjadi sirna setelah dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adanya seorang wanita Hirah yang menaiki sekedup unta melakukan perjalanan seorang diri menuju Baitullah. Dan yang lebih menakjubkan baginya adalah penaklukan Kisra. Menurutnya peristiwa ini merupakan hal yang ajaib. Sebab saat itu Kisra punya sangat banyak tentara. Jangankan orang Arab berani melakukan penyerangan, terfikirkan pun tidak. Jika berani menyerang, itu pun hanya sedikit sabotase saja. Namun apa yang tidak pernah dibayangkan Adi bin Hatim radhiyallahu an benar-benar menjadi kenyataan hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. Bahkan dia sendiri ikut bergabung dalam barisan kaum muslimin ketika menaklukkan Persia, ya. Makanya kita ini hendaknya rajin-rajin gitu loh membuka ya hadis-hadis Nabi tentang alamatus saah. Supaya apa? Supaya terbuka wawasan kita. Kita nggak terjebak dengan situasi kondisi yang sekarang ini ada. Ya, kayak sekarang kan banyak sekali orang Muslim di negeri ini yang bicaranya, sudahlah Indonesia sudah dikuasai sama Cina, sama komunis gitu kan. Udah kayak nggak bisa enggak nih, nasibnya bakal mengerikan gitu, ya kan? Nah ini adalah mentalitas yang tidak boleh dikembangkan. Karena apa? Karena situasi kondisi itu sangat potensial berubah, Pak. Sangat potensial berubah. Gitu. Ya. Dan memang tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang langgeng, tidak ada. Ya, semua sifatnya silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Ya. Fir'aun tidak pernah bisa membayangkan bahwa ternyata yang akan menjadi pimpinan dari Bani Israel yang menumbangkan kerajaannya, ya, kedigdayaannya, itu justru adalah bayi yang datang dengan sendirinya, ya, naik tempat bayi itu apa istilahnya? Hah?
Kalau bahasa Inggrisnya cradle, apa? Apa? Tempat bayi itu, ya, bayi ditaruh sama emaknya Musa alaihissalam, ya kan, ditaruh kemudian mengalir di sungai Nil, terus sama istri Firaun diambil. Dan ketika istri Firaun melihat, langsung dia mengatakan, qurratu ainil li, ini bayi adalah penyejuk mataku, gitu. Dan tanpa keraguan, siapa istrinya Firaun namanya? Asiyah ya, radhiyallahu anha. Asiyah ini membawa bayi ini yang sudah merebut hatinya untuk dipresentasikan kepada Firaun. Yang waktu itu Firaun sedang di tengah rapat serius membicarakan tentang planning, perencanaan, ya, membantai semua bayi-bayi laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup semua bayi-bayi perempuan. Jadi lagi rapat, Pak, rapat penting. Ini masuk nih Asia bawa bayi tersebut, gitu. Nah, semua menteri-menterinya, apalagi jenderalnya, ya, panglima tentaranya, ya, Menko pertahanan keamanannya, semua pada apa ini? Kita lagi rapat serius membicarakan soal pemberangusan, ya, calon-calon bibit-bibit revolusioner di kalangan Bani Israel. Kok tiba-tiba ini datang masuk bawa bayi, warna kulitnya sudah jelas kulitnya Bani Israel, bukan warna kulit Mesir. Ini termasuk sasaran, ini mestinya sasaran pembantaian, gitu kan? Nah, sama Asia dibawa, dipresentasikan ke hadapan Firaun, ya. Qurrata ainil li walaka, semoga menjadi penyejuk hati bagiku dan bagi kamu wahai Firaun, suamiku. Dan Firaun begitu lihat bayi itu, ya kan, tiba-tiba berubah suasana emosinya. Kalau kita sekarang mungkin tang ting tuh, nah langsung kayak gitu, ya kan. Semua menteri-menterinya bingung. Padahal tahu ini bayi udah jelas bayi Bani Israel. Nah, akhirnya kata Asia, ya, boleh jadi dia akan bermanfaat buat kita, atau kita angkat dia jadi anak, kan gitu, ya kan? Terus kata Firaun, ya udah urus deh, gitu, ya kan? Padahal justru ini adalah yang sangat mereka khawatirkan, yang justru rapat itu diadakan untuk membantai kemungkinan munculnya sosok seperti ini, begitu, ya kan? Jadi kalau Allah punya skenario, itu sesuatu yang di luar dugaan kita sama sekali. Makanya kita jangan terjebak dengan situasi kondisi di mana kita sekarang berada saat ini. Ya, terus kita menganggap sudah begini aja terus keadaan. Gak akan pernah berubah. Tidak. Situasi akan berubah, kondisi akan berubah. Ya. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan alamatus sa'ah. Apa-apa yang Nabi sudah katakan bakal menjadi, ya, peristiwa-peristiwa makin mendekati akhir zaman. Begitu. Ya. Ya, tapi juga jangan dibalik. Jangan belum apa-apa udah langsung menduga-duga, wah ini kaitannya dengan hadis ini, misalnya gitu. Contohnya kasus Ukraina dengan Rusia, ya kan? Wah, karena tiba-tiba di pasukan Rusia muncul segolongan orang-orang dari salah satu republiknya bernama Chechnya, ya kan, jenggotan, badannya mantep-mantep, jam sholatnya langsung sholat, gitu kan? Wah, ini nih, Rum inilah Rusia. Nah, kita bakal aliansi damai dengan Rum, ya kan? Langsung kejauhan juga gitu, nebak-nebak manggisnya, itu nggak bener juga. Karena apa? Karena Syekh Mubayyad dalam kitab ini membahas hadis tentang menjalin perjanjian damai dengan Rum, dan dia mengatakan itu hanya bisa terjadi perjanjian damai dengan Rum ketika umat Islam sudah memiliki kejelasan kepemimpinan. Gitu. Memangnya Ahmad Kadyrov itu, Ramzan Kadyrov itu, ya, pimpinan Chechnya itu, dia pimpinan kaum muslimin sedunia? Kan tidak. Dia bahkan berada di bawah keteknya Putin dia, ya kan? Bagaimana dia bisa mewakili kita menjadi negosiator dalam perjanjian damai antara Rum dengan kaum muslimin? Makanya kalau
Syekh Al-Mubayyad ketika membahas hadis ini jelas-jelas mengatakan perjanjian Rum dengan kaum muslimin, aliansi damai itu hanya terjadi saat umat Islam sudah punya pemimpin dan pemimpinnya itu yang certified dari Allah Ta'ala Al-Mahdi. Begitu. Selagi belum itu, ya mimpi Pak berpikir kita beraliansi dengan Rum. Gitu. Ya. Baik. Namun keraguannya menjadi sirna setelah dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ya, oh ini sudah ya. Perkara ketiga yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah melimpahnya harta dan kemakmuran di negeri-negeri Islam. Memang kabar ini belum terwujud di zaman Adi bin Hatim masih hidup. Maka dari itu dia dengan yakin memberitakan bahwa kemakmuran ini akan disaksikan oleh generasi sesudahnya, sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Dan benar saja apa yang dikabarkan Rasul terjadi pada masa Khalifah Umar ibn al-Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Hadis tersebut terang-terangan mengandung petunjuk terkait 3 bukti kenabian Rasulullah SAW, khususnya berita yang beliau sabdakan itu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, beliau memberitahukan hal yang sulit dibayangkan akan terjadi. Lebih-lebih hal ini beliau sabdakan pada saat kondisi yang sangat bertentangan dengan kenyataan saat itu. Hal yang paling penting untuk diambil sebagai pelajaran dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini adalah rasa percaya terhadap semua yang telah dijanjikan Allah Ta'ala kepada umat ini, meskipun kondisi saat ini sangat bertentangan dengan beberapa kabar tersebut. Apa yang didamba-dambakan kaum muslimin sekarang ini dengan syiar bangkitnya dunia Islam jilid kedua bukanlah hal yang mengada-ada seperti apa yang telah membuat kagum Adi bin Hatim radhiyallahu an. Hanya atas kehendak Allah segala sesuatu bisa terjadi. Dialah Allah yang membuat kebijakan dengan segala kehendaknya. Baik, saudaraku rahimakumullah, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai poin 5 saja. Untuk poin ke-6 akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau nanti ada yang mau komen, mau menambahkan, mau bertanya, falyatafaddal mashkura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Silakan untuk mengangkat tangannya. Ya, silakan. Jika tidak ada mungkin bisa kita tutup ya, Ustaz ya. Baik. Oh, ada. Ya, silakan. Terima kasih. Ada 2 Ustaz, Afwan. Pertama yang tentang di zaman sahabat Rasulullah wabah ya Ustaz ya. Tidak ada keterangan tentang masjid ditutup atau jaga jarak atau apakah itu memang nggak ada keterangannya Ustaz. Saya udah tanya-tanya juga nggak ada keterangan. Tapi apakah bukan karena adanya hadis yang apabila ada taun maka bersabarlah, berdiam diri di rumah, maka akan mendapat pahala syahid walaupun tidak meninggal, tidak wafat. Jadi karena sudah ada hadis itu, kan para sahabat pasti sami'na wa ata'na ya, otomatis dia, ini pikiran saya sendiri, otomatis mereka enggak ke masjid karena ada hadis untuk berdiam diri di rumah. Apakah karena itu? Yang pertama, yang kedua tentang perdamaian dengan Rum. Itu kan hadisnya yang Pak Ustadz sampaikan juga pada akhir zaman kalian akan menaklukkan atau berperang dengan memerangi Jazirah Arab. Urut-urutannya kan gitu Ustadz ya. Kemudian memerangi Persia, kemudian memerangi Rum.
yang terakhir memerangi Dajjal, dan Allah memberikan kemenangan di setiap tahapan itu. Nah itu kalau lihat di situ perdamaian dengan Rumnya kapan ya Ustaz? Ya. Oke. Gitu, Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya, jadi saya pernah diskusi dengan seorang doktor di bidang hadis. Jadi ungkapan ketika terjadi ta'un, seseorang itu berdiam di rumahnya, ya kan? Jika dia meninggal, dia mendapatkan derajat mati syahid. Ternyata ini sudah menyangkut interpretasi. Ini bukan terjemahan, ini interpretasi. Ya. Karena dalam bahasa aslinya itu menggunakan istilah dar. Dar itu bisa arti rumah memang. Tetapi juga dar itu bisa berarti negeri. Ya. Jadi kalau terjadi taun di suatu dar, suatu negeri, ya kan? Maka orang-orang yang tinggal di dar itu harus bersabar untuk tidak keluar dari dar itu. Dan jika dia mendapatkan kematian, dia akan mendapatkan kematian mati syahid. Jadi sudah ada unsur interpretasi di sini. Kok diartikan sebagai dar dalam pengertian rumah masing-masing? Karena yang Nabi jelas-jelas larang adalah ketika terjadi di satu wilayah taun, maka yang dari dalam nggak boleh keluar. Yang dari luar nggak boleh ke dalam, kan gitu. Tapi setelah itu ditaati, yang dari luar nggak ke dalam, yang dari dalam nggak keluar, yang tinggal di dalam dar yang sedang terkena taun ini, hendaknya menjalani kehidupan secara normal saja. Begitu. Itu yang terjadi. Makanya seperti Abu Ubaidah tadi, dia menyaksikan warganya satu persatu pada meninggal, terjangkiti meninggal. Dia sampai bertanya-tanya, ya Allah kapan giliran aku? Dia tidak ada perasaan khawatir dia bakal terkena, malah dia khawatir kalau nggak kena. Gitu. Karena begitu tingginya keyakinan dia akan sabda Nabi, bahwa orang yang wafat dikarenakan kena taun, itu matinya derajatnya seperti orang mati syahid. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi di sini sudah ada interpretasi-interpretasi yang keluar dari interpretasi semestinya. Bukan nggak boleh keluar dari rumah, tinggal di rumah, terus bersabar di rumah. Terus akhirnya berkembanglah istilah apa? Stay at home, ya kan? Ya kan? Sebenarnya bukan stay at home, stay in your land, gitu. Tinggallah tetap di negerimu, di dar kamu. Ya kan? Makanya kan disebutnya Darul Islam, negeri Islam. Gitu. Jangan keluar dari situ. Tapi mereka-mereka yang ada di situ ya hidup aja normal. Gitu. Kerja ya kerja aja. Nggak kemudian semua jadi diikat harus di rumah masing-masing. Work from home, study from home. Herannya vaksin nggak from home. Gitu, ya kan? Herannya semua online kecuali vaksin. Kenapa vaksin nggak online? Ya kan? Mestinya kan vaksin boleh online juga dong. Gitu. Ketawa. Pak Dirusman. Nah, jadi begitu Pak Dirusman. Jadi ini sebenarnya ada unsur penafsiran. Ya, penafsirannya terlalu sempit. Bukan tinggal di rumah, tetapi tinggal di negeri di mana terjangkitinya taun itu. Dan kalau dia bersabar sampai menemui kematian, dia syahid. Benar itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Jadi peristiwa terjalinnya satu salihuna ruma sulhan aminat, kalian akan menjalin satu aliansi atau perjanjian damai dengan bangsa Rum dalam sebuah perjanjian yang aman. Ini justru terjadinya sebelum berperangnya kaum muslimin dengan Rum. Jadi
gambarannya seperti ini. Ketika Al-Mahdi muncul sebagai pemimpin, lalu kaum muslimin semua berbaris di belakang beliau. Lalu kemudian Al-Mahdi memimpin peperangan demi peperangan, termasuk membebaskan wilayah Syam, ya, kecuali Israel. Wilayah Syam dibebaskan. Makanya awal mula ibu kota khilafah al-minhajin nubuwah yang dipimpin oleh Al-Mahdi itu awal mulanya itu Damaskus. Padahal dalam hadis-hadis diisyaratkan nanti khilafah al-minhajin nubuwah di akhir zaman ibu kotanya itu Baitul Maqdis. Nah, kenapa kok ke Damaskus dulu? Karena Baitul Maqdis belum berhasil dibebaskan. Gitu. Jadi Damaskus dulu ibu kotanya. Jadi benteng utama umat Islam memang adanya di Damaskus, khususnya di sebuah wilayah namanya Gutoh, sebelah timur sedikit dari wilayah Damaskus. Nah, dari situ kemudian Al-Mahdi memimpin peperangan demi peperangan yang mendatangkan kemenangan. Gitu. Dan ini cepat sekali, prosesnya terjadi cepat sekali. Dan ini disaksikan oleh dunia, termasuk bangsa Rum. Bangsa Rum menyaksikan, wah ini umat Islam kok jadi canggih gini gitu ya. Jadi kuat begini. Dan akhirnya mereka yang meminta untuk menjalin perjanjian damai antara mereka dengan kita umat Islam. Gitu. Tapi terus Nabi bersabda, setelah terjalin perjanjian damai yang aman ini, kalian bersama mereka bangsa Rum akan memerangi aduun min waraikum, musuh di belakang kalian, di belakang umat Islam. Ada satu hadis seperti itu bunyinya, tapi di hadis yang lain bunyinya aduun min waraihim, kalian bersama dengan Rum akan memerangi musuh di belakang mereka. Jadi ada musuh di belakang kalian umat Islam, ada musuh di belakang Rum. Maka Syekh Mubayyad berkesimpulan, berarti nanti umat Islam dengan Rum akan menjalin aliansi untuk melawan common enemy, musuh bersama. Gitu. Yang selama ini si musuh ini ada di belakang Nasrani, Rum, ada di belakang kaum muslimin. Nah, Syekh Mubayyad berijtihad, berhipotesa, yang dimaksud musuh bersama yang selama ini di belakang kaum muslimin, di belakang Rum, siapa lagi kalau bukan Yahudi? Yahudi selama ini ngatur-ngatur semua di belakang layar. Umat Islam sadar tidak sadar diarahkan sama Yahudi. Nasrani Eropa sadar nggak sadar diarahkan sama Yahudi. Begitu. Nah, ketika nanti sudah terjadi peperangan demi peperangan, umat Islam menang dan menang dan menang dan menang, sambil terjadi shutdown of modern technology, nah saat itu Yahudi yang selama ini bisa mengendalikan umat Islam dari belakang layar, mengendalikan Nasrani Rum dari belakang layar, menggunakan kecanggihan teknologi, begitu shutdown terjadi, mati Pak pengaruh mereka. Mati pengaruh mereka. Dan akhirnya umat Islamnya sadar, umat Islam sebenarnya udah sadar lama. Ya kan? Tetapi di bawah kepemimpinan Al-Mahdi menjadi sadar banget begitu. Dan kaum Nasrani Rum juga jadi sadar, sudah kita gandeng tangan aja, kita lawan, kita perangi Yahudi yang khususnya sudah punya negara, Zionis Yahudi Israel. Makanya kalau Syekh Mubayyad meyakini musuh di belakang kalian, musuh di belakang mereka itu adalah Israel, diperangi dalam bentuk aliansi muslimin dan Rum. Dan menang, dapat ghanimah, selamat. Tapi sayang dalam perjalanan pulang di tengah satu tempat istirahat, seorang tentara Rum ngangkat salib tinggi-tinggi, ngeklaim salib telah menang, gitu ya. Rupanya penyakit kolonialismenya belum hilang, ya kan? Kan Eropa begitu dari dulu, Kristen kan begitu dari dulu. Giliran yang berat-beratnya berkeringatnya umat Islam, giliran akhirnya udah menang gitu kan, mereka ngeklaim mereka yang menang. Termasuk di negeri ini Pak, melawan penjajah kafir Belanda ratusan tahun, melawan penjajah kafir Jepang, ya kan? Itu umat Islam di baris terdepan. Tapi begitu akhirnya meraih resmi merdeka gitu kan, yang bikin lagunya si Rudolf. Terus umat Islam rame-rame nyanyiin tuh lagu gitu, ya kan?
Kenapa bukan si Hasan? Kenapa bukan si Ahmad? Gitu. Ya, karena mereka paling pinter, Pak. Ya, di ujung tuh ngambil gitu. Nah, tapi mereka tidak sadar yang sekarang mereka hadapi ini umat Islamnya nggak kayak kita, Pak, modelnya. Gampang dikelecehin, gampang dikadalin, ya kan? Mereka ngadepin pasukannya Al-Mahdi. Begitu seorang tentara Romawi ngangkat salib bilang, "Ghalabas salib, salib telah menang," ya kan? Digebuk Pak sampai mati. Digebuk sampai mati, dia bilang, "Allah yang telah memenangkan." Ah, pecah kongsi. Pecah kongsi, aliansinya bubar. Rum mengkonsolidasi diri, bersiap-siap menghimpun pasukan sejumlah 80 bendera kali 12.000 atau kali 10.000. Dalam satu hadis 10.000, satu hadis 12.000. Jadi antara 800.000 totalnya sampai 960.000 total pasukan Rum itu. Jadi begitu urut-urutannya. Ya, urut-urutannya seperti itu. Ya. Dan sekarang juga mereka-mereka yang teriak-teriak, wah kita nanti menjalin aliansi dengan Rum yaitu Rusia kan gitu. Itu cuma berhenti sampai di situ, Pak. Nggak ngebicarain bahwa nanti ujungnya kita perang lawan itu. Lawan yang kita jalin aliansinya, ya kan? Sekarang kan kayaknya akrab bener sama Rusia. Gitu. Merasa Rusia tuh baik bener mau umat Islam, palilopeang. Lihat tuh Rusia kelakuannya di Suriah. Membantai saudara-saudara muslimin kita. Ikut mendukung Bashar Assad, ya kan? Nggak boleh kita lupakan itu, Pak. Jangan kita tersilaukan dengan adanya sebagian saja dari ya apa namanya potongan bumi di wilayah Rusia itu yang memang Muslim, ya kan? Tapi Muslim model apa, Pak? Ya ini panjang ceritanya nih, Ramdan Kadzirov ini panjang ceritanya. Tapi yang pasti nggak mungkin sekarang, Pak, karena sekarang ini tidak ada representasi pemimpin umat Islam yang layak untuk bisa menjalin hubungan ya diplomasi sampai perjanjian perdamaian, ya, aliansi perdamaian dengan Rum. Tidak ada sekarang. Erdogan, mungkin bagi sebagian orang Erdogan oke, tapi sebagian umat Islam lain enggak oke. Raja Salman, mungkin bagi sebagian orang oke, bagi sebagian umat Islam lain enggak oke. Taliban, mungkin bagi sebagian muslimin oke, sebagian muslimin lain enggak oke, Pak. Enggak ittifak. Tapi kalau Al-Mahdi nanti ittifak, Pak. Sepakat seluruh umat Islam. Ini dia. Gitu. Apalagi sekedar AB ya buat 2024 gitu, jauh. Baik, wallahu alam bissawab.